Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kepada ketua kelas Anissa Miati, tolong pimpin doa kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, izinkan saya memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, Ibu absen kalian terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk pagi hari ini? Baik, Ibu absen kalian terlebih dahulu ya. Nabil. Hadir, Bu. Muslimin. Ada, Bu. Mia. Hadir, Bu. Ya. Siti Humairah. Hadir, Bu. Ibu harapkan di atas meja kalian cuma ada buku, pulpen, dan alat-alat yang mendukung kita dalam proses pembelajaran. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Kemarin kita sudah mempelajari tentang terjemahan dari Quran Surah Al-An'am ayat 162. Ibu ingin bertanya, di antara kalian siapa yang masih ingat arti dari kata nusuk dan mamati? Saya, Bu. Arti nusuk sembelihlah. Bagus. Yang mamati? Saya, Bu. Terus matiku, Bu. Benar kata teman kalian Nabil. Arti dari nusuk yakni sembelihlah. Sedangkan arti dari mamati artinya matiku. Benar ya apa yang dikatakan teman kalian, bahwasanya arti atau terjemahan dari nusuk yaitu sembelihlah, kemudian arti atau terjemahan dari mamati yaitu matiku. Mengerti? Mengerti, Bu. Baik, selanjutnya materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang isi kandungan Quran surah Al-An'am ayat 162. Sebelum Ibu menjelaskan isi kandungan dari Quran surah Al-An'am ayat 162, ketika Ibu menjelaskan materi kita, Ibu harapkan agar kalian memperhatikan, memahami dari penjelasan yang Ibu sampaikan. Nanti di akhir Ibu harapkan kalian ada yang ingin bertanya atau sudah memahami dari penjelasan yang Ibu sampaikan. Ibu akan membagikan kalian menjadi dua kelompok, di mana kelompok pertama yaitu Mus dan Siti Humairah, kelompok kedua Mia dan Nabil. Ya, Bu. Kemudian Ibu minta berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Berhadapan ya.
Baik, bagus. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan. Ibu mempunyai handout, di mana di dalam handout ini terdapat pertanyaan. Nah, di dalam pertanyaan ini Ibu ingin kalian mencari informasi di dalam tafsir-tafsir selain dari tafsir Muhammad Quraisy Shihab. Kalian cari di tafsir seperti Jalalain atau tafsir yang lainnya, makna dari isi kandungan Quran Surah Al-An'am ayat 162. Kemudian kalian diskusikan dan antar kelompoknya Ibu minta maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari yang Ibu berikan, soal yang Ibu berikan. Kemudian nanti akan diadakan sesi seperti tanya jawab antar kelompok. Ngerti? Mengerti, Bu. Bagus. Bu, izin ke toilet, Bu. Ya, silakan. Nah, ini handout di mana di dalamnya sudah Ibu jelaskan tadi. Kalian mencari informasi terkait dengan apa yang Ibu berikan soalnya. Ngerti ya? Nanti kalian diskusikan, kemudian presentasikan ke depan. Ya. Ini sih. Iya. Dikerjakan ya yang benar. Ini Nabil, ini jawabannya. Nanti yang tidak jelas tanyakan ke Ibu ya. Sudah selesai, Bu. Bagus. Kelompok 2 sudah selesai. Gimana untuk kelompok satunya? Selesai, Bu. Selanjutnya kalian kan sudah mendiskusikan tentang handout yang sudah Ibu bagikan. Kemudian Ibu minta untuk kelompok 1 presentasikan ke depan hasil dari diskusi informasi yang kalian dapatkan. Ya.
Inilah diskusi dari kelompok kami, mencari informasi tentang makna apa saja yang terdapat di dalam Quran Surah Al-An'am ayat 162, yaitu pada surah ini terdapat tentang agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajak kaumnya untuk beriman, dan dalam ayat tersebut terdapat perintah, yaitu agar Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa sholatnya dan semua ibadahnya merupakan korban dan penyembelihan binatang yang dilakukan, baik hidup mati, yakni iman dan amal soleh yang akan dibawa mati. Kesemuaan dilakukan secara ikhlas dan murni semata-mata untuk Allah. Itulah hasil dari diskusi teman kalian dari kelompok 1. Dari kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan atau menurut kalian kurang dari hasil diskusi kalian? Gimana untuk kelompok 2? Sudah Bu, lengkap. Baik, berarti tidak ada yang ingin disanggahkan atau ditambahkan lagi dari kelompok 1? Tidak Bu. Untuk kelompok 1, Ibu persilakan untuk duduk kembali. Itulah diskusi hasil presentasi dari teman kalian kelompok 1. Selanjutnya Ibu minta untuk kelompok 2, Nia dan Nabil, Ibu persilakan maju ke depan untuk presentasikan hasil dari diskusi kalian tentang informasi yang harus kalian cari. Baik, untuk Mia dan Nabil, Ibu persilakan maju ke depan. Dan Inilah hasil diskusi dari kelompok kami tentang makna dari surah Al-An'am ayat 162, yaitu di dalam ayat tersebut terdapat isi kandungan tentang agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian pada ayat tersebut terdapat perintah, yakni katakanlah Nabi Muhammad SAW yang mengajak kaumnya untuk beriman. itulah hasil dari diskusi Nabil dan Mia. Bagaimana untuk kelompok 1? Apa yang kurang dari hasil yang dicari atau informasi yang didapatkan dari macam-macam tafsir yang mereka dapatkan? Bagaimana untuk kelompok 1? Apakah ada yang ingin ditambahkan atau kurang menurut kalian? Menurut kelompok kami ada yang kurang, Bu. Kurangnya di bagian yang ini. Agar dalam ayat tersebut terdapat perintah, yaitu agar Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa sholatnya dan semua ibadahnya merupakan korban dan penyembelihan binatang yang dilakukan, baik hidup atau mati, yakni iman dan amal soleh yang akan dibawa mati. Kesemuaan dilakukan secara ikhlas dan murni semata-mata untuk Allah. Nah, itu yang lengkapnya ya. Nanti Ibu akan klarifikasi dari hasil diskusi kalian. Untuk kelompok 2, Ibu persilakan untuk duduk kembali ya. Jadi anak-anak, Ibu klarifikasi dari hasil diskusi kalian, di mana isi kandungan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 162 ini yaitu dapat dipahami sebagai penjelasan tentang agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang disinggung di atas, sekaligus merupakan gambaran tentang sikap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di dalamnya itu Nabi Muhammad SAW mengajak kaumnya untuk beriman. Kemudian ayat ini memerintahkan, di mana di dalam ayat tersebut ada kata perintah, yaitu katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW
bahwa sesungguhnya sholatku dan semua ibadahku termasuk korban dan penyembelihan binatang yang dilakukan, dan hidupku bersama segala yang terkait dengannya, baik tempat, waktu, ataupun aktivitas dan matiku. Kemudian yaitu di mana di ayat tersebut juga menyinggung tentang sesuatu seperti amal, iman, amal soleh kita. Kemudian sesungguhnya di dalam ayat tersebut kita melakukan sesuatu itu dengan ikhlas dan murni lillahi ta'ala. Bu, jadi isi kandungan Quran Surah Al-Am ayat 162 tentang Nabi Muhammad SAW mengajak umat kaumnya untuk beriman ya Bu? Ya benar, dimana di dalam isi kandungan Quran Surah Al-An'am ini ayat 162, dimana ayat tersebut juga menyinggung tentang agama Nabi Ibrahim, termasuk juga pertanyaan dari teman kalian, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW mengajak kaumnya untuk beriman. Mengerti anak-anak? Jadi sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu dapat disimpulkan bahwa isi kandungan Quran Surah Al-An'am ayat 162 ini, yaitu dimana pada ayat tersebut mengatakan bahwa bahwa disinggung tentang agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di dalam ayat tersebut juga terdapat Nabi Muhammad SAW ini mengajak kaumnya untuk beriman. Dan di dalam ayat tersebut disinggung juga tentang perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad SAW mengajak kaumnya untuk beriman, beramal soleh, dan meyakinkan bahwa sesungguhnya matinya ataupun hidupnya adalah hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku sekalian, kita sebagai umat muslim di dunia ini, kita harus mengimplementasikan apa saja yang terdapat di dalam Quran Surah Al-An'am ini ayat 162, di mana di dalam ayat tersebut terdapat banyak sekali apa saja yang berkaitan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga di dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada kita agar kita beramal soleh dan meyakini bahwa sesungguhnya hidup mati kita hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa anak-anak semua sudah mengerti? Mengerti, Bu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya sebelumnya tadi kita sudah membaca doa dan diakhiri dengan membaca doa juga. Ibu minta kepada ketua kelasnya kalian semua agar berdoa bersama. Ya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ibu ucapkan sebelum kalian pulang, Ibu harapkan kalian agar mengerjakan tugas soal di buku LKS di halaman 102, karena minggu depan Ibu akan mengoreksi dari hasil tugas kalian. Baik anak-anak, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.